2020 kita akan memulai kebaktian kita. Untuk pagi ini kita akan berdoa bersama untuk membuka kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang datang di dalam Kristus Yesus, kami bersembah sujud berdoa kehadirat-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan puji syukur dan terima kasih kami atas segala berkat dan penyertaan Bapa di dalam kehidupan kami setiap harinya. Pada hari ini yang pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk menyampaikan puji syukur, dan kami berdoa untuk pembukaan kebaktian kami beserta anak-anak sekolah minggu gereja-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari Minggu ini kita mau ada ayat istimewa. Ayat istimewanya dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Halo adik-adik, shalom. Kita dengarkan Warta Sekolah Minggu untuk tanggal 19 Juli tahun 2020. Adik-adik, Warta jemaat kita masih beribadah di rumah. Masih panjang kita waktunya. Mungkin masih beberapa bulan lagi ya adik-adik. Sabar, kita masih tetap beribadah di rumah. Kemudian adik-adik kalau beribadah di rumah, adik-adik juga udah siap-siap, rapi dan bersih ya. Karena menghadap Tuhan kita baik tampilan luar kita rapi dan bersih dan semangat. Adik-adik, seharusnya kita sudah masuk pindah kelas masing-masing, udah yang kelas yang baru ya. Yang tadinya kelas 6 sudah masuk ke kelas SMP. Ini kami laksanakan nanti, kita akan koordinasi dengan guru-guru yang akan naik ke kelas 1 SMP dari kelas 6. Nanti kita koordinasikan dengan guru kelas remaja. Bersabar ya adik-adik, nanti absennya sudah otomatis kita pindahkan. Kemudian yang keempat dan terakhir, persembahan. Meskipun ibadah di rumah, tetap ada persembahannya ya, masukin ke amplop, serahkan ke mama, biar mama menyerahkan kepada Sintua Banjar ya adik-adik. Adik-adik tetap semangat, kita beribadah di rumah ya. Demikian adik-adik ya. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan jangan lupa seperti yang sudah disampaikan dari minggu lalu, persembahan kalian taruh di dalam amplop dan kalian tulis nama kalian dan berikan kepada doa yang akan nanti disampaikan kepada Sintua Banjarnya masing-masing dan nanti akan diberikan kepada gereja. Jadi udah jelas ya adik-adik untuk persembahannya. Baiklah, kita akan bernyanyi lagu persembahan dari Hidup Jemaat nomor berapa tahun? 42. Yesus berpesan. Masing-masing di setiap
hari Minggu. Kita bertemu kembali di ibadah online. Masih tetap dalam ibadah online ya. Gimana adik-adik kabarnya? Pastinya sehat ya, pasti sehat. Pasti tetap semangat, tetap kondisinya prima, oke. Dan jangan pernah merasa lelah di dalam menjalankan ibadah online ini. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya, agar ibadah online ini segera berakhir ya. Kita bersama-sama berharap Natalan kita sudah bisa bertemu ya, muka dengan muka, udah bisa secara fisik, melepas rindu, tertawa, ceria, bercanda ya. Kakak juga merindukan hal-hal yang seperti itu. Sebab itu jangan pernah lelah di dalam doa agar wabah COVID ini boleh berlalu, kondisi boleh normal, kita semua boleh bersatu, ceria, semangat di dalam menyambut hari raya Natal. Sebentar lagi Natal loh, tadi nggak terasa ya. Tapi biarlah masa-masa ini kita tetap bangun iman dan imun kita untuk tetap stabil ya. Baik, sekarang kita mau masuk dalam materi cerita firman Tuhan. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, ambil sikap berdoa. Kita undang Roh Tuhan untuk hadir di dalam hati dan pikiran kita. Tundukkan kepala, sikap berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, Bapa kekekalan, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, panjang sabar, murah hati dan lemah lembut. Kembali kami bersyukur Kristus datang ke hadirat-Mu. Engkau tetap memberi kami kekuatan, Engkau tetap memberikan kami, memelihara kami hari lepas hari, sehingga setiap kesulitan apapun yang kami hadapi, kami tetap memegang akan kedahsyatan Kristus dalam hidup kami. Bapak, di Minggu 19 Juli 2020 ini, saat ini kami sedang menjalani ibadah kami dan kami masuk di dalam cerita akan firman Tuhan. Sesungguhnya kami tidak akan bisa mengerti dan memahami akan kuasa, kebesaran, kedahsyatan, bahkan mujizat dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Tapi kami mau Kristus untuk mengundang Engkau senantiasa di dalam hidup kami hari lepas hari. Berkuasalah Engkau dalam diri kami, berfirmanlah Engkau dalam diri kami, biarkanlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kami mengambil peran, sehingga kami boleh bersatu hati, menjalin kerjasama untuk mendengarkan firman Tuhan dengan dipimpin oleh Roh Tuhan itu sendiri, sehingga kami boleh mengerti, memahami, melakukan, menjalankan di dalam hidup kami sebagai tugas kami untuk sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, tak lupa kami juga mohon pengampunan kami, karena kami menyadari siapa diri kami. Ampuni kami Bapa, agar kami boleh kembali layak di hadapan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan memberkati anak-anak kami dan juga memberkati hamba-Mu yang memberitakan, sehingga firman Tuhan tidak ada sia-sia. Firman Tuhan yang disampaikan, yang didengar boleh berefek baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya doa ini biarlah Engkau yang menyempurnakannya. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita mau membahas dari Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan 35. Materi yang diambil kali ini adalah Yesus, roti hidupku. Wow, sekarang kita bahas makanan, roti. Siapa yang suka roti? Roti yang enak-enak tuh. Apa tuh roti enak? Sari roti? Bertok? Helen Bakery? Wow, pokoknya asik ya. Roti kayaknya kesukaan kita semua ya. Kakak juga suka roti. Baik, diambil firman Tuhannya. Kakak bacakan dari sini, kalian simak ya, kalian ambil Alkitabnya, kalian ikuti firman Tuhannya, kalian baca juga ya. Ingat, walaupun di rumah, ibadah tetap ibadah. Sikap sopan, jaga selalu. Oke, baik. Kakak mulai ya. Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan 35. Perikopnya roti hidup.
Ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Maka kata mereka kepadanya, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Wow, keren. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Sekarang kita mau masuk ke dalam materi ini ya. Kakak coba untuk menjelaskan agar kalian bisa mengerti dan memahami. Kita sama-sama belajar ya nak ya. Oke, baik. Adik-adik, kalau kita lihat ya perikop daripada Yohanes 6 ini mulai dari ayat 25 itu ya sampai dengan 59, itu yang dibahas adalah roti hidup. Perikopnya roti hidup. Roti, tapi rotinya hidup gitu loh. Kalau roti yang kita makan kan nggak hidup, itu kan roti makanan biasa ya, yang kita makan selesai gitu ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan roti hidup? Nah, itu tujuan daripada cerita ini. Baik ya. Jadi adik-adik, pada masa ini ya, pada masa Tuhan Yesus menginjili, pada masa Yesus memberitakan firman Tuhan, itu kan banyak orang-orang yang mengikuti Dia ya. Hari demi hari semakin banyak orang yang mengikuti Dia. Kenapa? Karena Yesus pada saat itu sudah banyak melakukan mukjizat ya. Ada Yesus yang berjalan di atas air ya. Kemudian Tuhan Yesus juga udah menyembuhkan orang di kolam Bethesda pada hari Sabat ya. Terus Tuhan Yesus juga sudah melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan dan 5 roti. Sebab itu hari lepas hari semakin banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Motivasinya macam-macam adik-adik. Ada yang ingin melihat mukjizat secara langsung, ada yang ingin mengalami kesembuhan, ada yang ingin mencari tahu lebih jauh tentang siapa sih sebenarnya Tuhan Yesus itu ya. Jadi banyak motivasi daripada orang-orang yang mengikuti Yesus pada masa itu. Oke. Nah, pada masa ini, di dalam perikop ini ya, Yesus itu dikelilingi oleh pengikut-pengikutnya, oleh orang banyak. Dan terjadilah dialog, terjadilah obrol-obrol, omong-omong, ya, rumpi-rumpi, begitu ya. Jadi mereka kayak kita aja nih kalau lagi ngerumpi ya, habis ibadah kan suka ngobrol gitu. Jadi ngobrol-ngobrol, rumpi-rumpi, terjadilah pertanyaan, adalah tanya jawab ya. Di ayat 28 mereka mempertanyakan seperti ini. Kata mereka, apa sih yang harus kita perbuat supaya kita mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Wow, pertanyaannya luar biasa ya. Mereka menyadari nggak ya? Mempertanyakan sesungguhnya apa sih yang harus kita perbuat agar Allah senang, kan gitu ya. Sesungguhnya kan singkatnya, apa sih yang harus kita bikin supaya hati Allah kita senang, supaya hati Tuhan kita senang, supaya Allah senantiasa disenangkan oleh perbuatan kita. Nah, simpelnya gitu adik-adik ya. Kemudian itu yang mereka ingin tanyakan. Berarti dari pertanyaannya itu kan sesungguhnya ada rasa rindu ya, ada keinginan untuk melakukan yang lebih baik lagi gitu kan, yang mereka harapkan. Jadi mereka bertanya mengharapkan jawaban agar jawabannya itu bisa mereka terapkan, bisa mereka lakukan. Nah, idealnya kan gitu ya adik-adik ya. Oke, baik. Kemudian yang namanya pertanyaan pasti ada jawaban. Lalu Tuhan menjawab di ayat yang 29. Pekerjaan yang dikehendaki Allah agar kalian lakukan, hendaklah
kamu percaya. Simple adik-adik. Tuhan gak minta kita berbuat yang melelahkan gitu ya, yang sulit ya. Pekerjaan yang dikehendaki Allah itu terhadap diri kita masing-masing. Sekalipun kita masih usia anak-anak ya, sekalipun kita masih anak sekolah minggu, masih remaja, masih kelas 5-6, masih kelas 3-4, Tuhan hanya mau kita percaya ya. Satu kata, percaya. Dengan percaya semuanya dapat diselesaikan ya. Tidak ada kata, tidak ada permasalahan, tidak ada kondisi-kondisi yang menyulitkan, yang tidak bisa diatasi. Semuanya bisa diatasi hanya dengan satu kata, yaitu percaya ya. Jadi Tuhan hanya mau kita percaya gitu loh ya. Tetapi ternyata percaya, satu kata percaya itu tidak mudah untuk dilakukan ya. Ternyata realitanya demikian, nggak cukup dengan kata percaya bisa memecahkan semua permasalahan, nggak cukup gitu loh. Makanya dikatakan makanya di ayat yang ke-30 kan ayat 29 dibilang, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, adik-adik perhatikan di sini. Yesus mengatakan hendaklah kamu percaya kepada Dia. Sesungguhnya kan ini Tuhan Yesus lagi membahas dirinya sendiri gitu loh. Ya, tapi orang banyak pada saat itu kan tidak menyadari, karena kan perjalanan Tuhan Yesus di sini masih panjang ya adik-adik ya. Jadi hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Lalu ayat 30 dibilang begini. Maka kata mereka kepadanya, tanda apa yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Wow. Mereka dibilang untuk percaya kalau mau melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Tapi mereka balik lagi ngomong gini, loh, kamu nyuruh saya percaya, emangnya kamu punya tanda apa agar kami percaya, agar kami bisa percaya kepadamu ya? Pekerjaan apa? Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami melihat dan percaya kepadamu? Ya, mereka minta tanda. Kamu punya tanda apa supaya saya melihatnya dan saya percaya? Jadi ada kata koma di situ, ya. Kepercayaan bagi mereka itu bukan suatu hal yang mudah untuk mereka perbuat. Mereka tidak bisa percaya begitu saja. Mereka meminta suatu tanda. Tandanya apa? Supaya saya bisa lihat. Jadi mereka minta bukti. Tanda itu bukti ya, bukti secara fisik yang bisa dilihat oleh mata. Kamu punya apa buktinya gitu loh? Kalau kamu tuh bisa kami andalkan, bisa kami percayai, buktinya apa? Begitu ya adik-adik ya. Paham ya, tanda bukti itu mengerti ya. Misalnya gini, kalau misalnya kita kecelakaan atau jatuh, ada luka di tangan, itu kan meninggalkan bekas luka kan. Sebelumnya sembuh kan pasti dia memar, merah, lebam. Kenapa loh tangannya jatuh? Ini dia nih tandanya tuh, sampai biru-biru, kemarin jatuh gitu, terpeleset gitu. Ini dia tandanya. Kan itu bisa dilihat dengan mata kan. Oh iya benar, biru-biru, merah-merah gitu ya. Nih kayak kakak nih gini nih, tandanya. Kenapa nih? Ini kemarin nih masak kena nasi. Nah, uapnya daripada nasi ini kan tanda. Ini kenapa gitu kan, tanda dari. Jadi ada tanda yang bisa dilihat. Oh iya dia kena panas nih gitu ya. Nah, paham ya? Nah, demikian pula yang diinginkan oleh orang-orang di sekitar itu. Mereka meminta suatu tanda agar mereka percaya gitu loh. Ya, bahkan mereka share lagi di sini. Mereka ngomong gini malah adik-adik ya. Nenek moyang kami telah makan mana loh di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan dari roti dari surga. Maka bahkan orang-orang yang pada saat ini di sini ya adik-adik ya, di perikop ini ya, flashback gitu, ngomongin masa lalu gitu loh, ngomongin masalah cerita nenek moyang. Mereka bilang nenek moyang kami itu ya dikasih roti, dikasih mana dari surga, sehingga kami mau ikut mereka, kami mau menyembah mereka gitu loh. Jadi pada saat itu kan yang disembah itu, yang disanjungkan adalah agama daripada nenek moyang gitu kan ya. Kenapa mereka mau percaya, kenapa mereka mau mengikutinya? Karena mereka percaya, karena ada ceritanya turun temurun bahwa perhatikan ya, kita mau kilas balik bahwa
bangsa Israel pada saat itu ya, yang mengalami perbudakan di tanah Mesir, kan dipimpin oleh Musa kan, dan itu kan Musa mendapatkan kuasa dari Tuhan Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, karena kan diperbudak. Apa tanda-tandanya yang telah mereka bisa lihat sehingga cerita itu bisa turun temurun? Banyak adik-adik. Salah satunya adalah Musa itu bisa memimpin bangsa Israel berjalan pada malam hari lewat tiang api. Kalau kita tahu ya, padang gurun kan luar biasa pekatnya itu kalau malam, gelap banget ya. Tetapi Musa bisa memimpinnya, kenapa? Karena ada tiang api yang memimpin mereka sehingga mereka bisa berjalan di malam hari. Dan siang hari mereka dipimpin oleh tiang awan sehingga mereka bisa tetap berjalan di bawah teriknya panasnya matahari karena ada tiang awan yang melindungi gitu loh. Sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam hari. Itu dipimpin oleh Musa, yang secara kasat mata oleh Musa, tetapi kuasa yang diterima oleh Musa sesungguhnya kan dapat dari Tuhan Allah ya. Nah, demikian juga nih mereka singgung kan, pada saat itu kan juga mereka dikasih roti kan, dikasih mana dari surga kan, masing-masing orang boleh ngambil sebutir sesuai dengan kebutuhan, lebih daripada itu menjadi busuk kan. Kita tahu kan ceritanya kan ya, adik-adik kalian udah harus tahu cerita-cerita itu, kalian udah besar, kalian udah harus bisa membiasakan diri untuk baca firman Tuhan ya. Kalau kalian jenuh dengan Alkitab, ambil cerita-cerita Alkitab yang bergambar, itu menarik ya. Jadi kalau kita lagi bahas begini ya, kita mau flashback begitu ya, kalian paham, dapet gitu poinnya, ngerti ya maksud kakak? Oke, mereka katakan di sini bahwa nenek moyang kami itu ya dapat makan mana loh di padang gurun, dan mereka menerima roti dari surga. Nah, jadi mereka minta tanda, ya, minta tanda yang otentik, bukti yang otentik yang bisa dilihat secara kasat mata. Kemudian apa kata Tuhan Yesus pada ayat 32? Kata Tuhan Yesus di ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga ya. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ya, jadi sesungguhnya tadi kakak udah katakan bahwa sesungguhnya bukan Musa yang memelihara perjalanan bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Bukan. Sesungguhnya bukan Musa juga yang memberikan tiang awan, tiang api, yang memberikan mana. Bukan Musa adik-adik, melainkan Tuhan Allah itu sendiri yang memelihara. Ya, yang memelihara kehidupan anak-anaknya hari lepas hari, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Asalkan kuncinya satu, apa? Percaya. Ya, itu yang Allah kehendaki di dalam hidup kita, di dalam diri kita masing-masing. Sekalipun kalian masih kecil, Allah cuma minta percaya, gitu ya. Oke, baik. Lalu di ayat yang 34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikan kami roti itu senantiasa. Wah, mereka merespon adik-adik. Mereka langsung merespon, mereka bilang, mau dong roti yang seperti itu. Selalu, senantiasa berkatin kita hari lepas hari. Mereka bilang kayak gitu, mau dong rotinya. Maka kata mereka kepada Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kalau senantiasa kan berarti terus menerus, selalu ya, continue itu kan ya, nggak ada putus, senantiasa gitu kan. Jadi mereka mau roti yang seperti itu selalu di dalam hidup mereka. Respon mereka baik, mereka nggak nolak, tapi mereka mau dong saya roti yang seperti itu. Lalu kata Yesus di ayat yang 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Wow, kita masuk ke dalam poin cerita. Tuhan Yesus bilang, akulah roti hidup. Roti hidup. Jadi adik-adik, kenapa
Tuhan Yesus mensimbolkan sebagai roti. Ikonnya roti gitu ya, kalau orang sekarang, anak-anak sekarang ngomongnya ikon ya, ikonnya roti gitu lah. Kenapa enggak mungkin jagung gitu atau apa gitu ya, apa adik-adik, pizza gitu ya. Ternyata adik-adik kalau kita mau telusuri lebih jauh, kenapa Tuhan Yesus mengambil akulah roti hidup gitu. Jadi adik-adik, roti itu kan makanan kan, sumber makanan, sumber karbo, sumber kekuatan, sumber power untuk kita beraktivitas kan. Nah, orang Israel pada saat itu sumber makanan utamanya roti. Ya, ini ceritakan di sana, di Israel ya. Tuhan Yesus kan turunnya ke sana, ke Israel ya. Mungkin kalau misalnya di Indonesia nasi ya, makanan pokok Indonesia apa? Nasi ya kan. Orang Indonesia kan dia udah makan roti banyak, kalau nggak makan nasi katanya mereka belum makan tuh gitu ya. Jadi ada budaya-budaya sebagai latar belakang untuk di dalam cerita-cerita ini. Jadi semua cerita Alkitab itu dilatar belakangi oleh budaya-budaya bangsa Israel ya. Jadi roti itu adalah makanan utama. Jadi kalau kita udah makan roti, orang Israel tuh udah oke, udah kenyang, udah boleh beraktivitas, udah kuat dia gitu kan. Nah, ini pun demikian. Roti itu kan kalau makanan secara makanan fisik gitu ya adik-adiknya, mengenyangkan apa? Jasmani aja kan, tubuh kita dikenyangkan. 5 jam berikutnya kan lapar. Ya tuh, kita kan 3 kali kan, makan pagi, sarapan, makan siang, makan malam. Kecuali orang diet ya, makannya sekali ya. Ya adik-adik ya, 3 kali itu makanan utamanya adalah roti ya. Orang Indonesia makan utamanya adalah nasi. Nah, mengapa dikatakan Yesus sebagai akulah roti hidup? Maksudnya di sini adik-adik, yang memberikan makanan itu siapa sih? Kan Tuhan Allah. Yang memberikan pemeliharaan hari lepas hari itu siapa sih? Kan Tuhan Allah itu sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya kalau kamu datang kepada Tuhan Yesus itu ya, kalau kamu datang kepada Tuhan Yesus itu ya, mencari sumber daripada segala sumber, mencari sumber rotinya yang hakiki, yang pemiliknya, yang berkuasa atas segala isi dunia, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Kamu gak akan lapar lagi ya, kamu gak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku juga ia tidak akan haus lagi. Karena semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipelihara, dijaga, dilindungi. Jangankan kebutuhan-kebutuhan untuk tubuh kita, untuk jasmani kita, makanan, minuman, pakaian gitu ya, lebih daripada itu Tuhan berikan. Syaratnya cuma satu, gitu loh, hanya percaya aja. Tetapi yang menjadi permasalahan adik-adik ya, kata percaya itu nggak sesimpel itu ya. Sama seperti yang dikatakan di sini, kamu punya tanda apa gitu. Kalau kita hidup kalau mereka ini pada saat ini kan mereka masih hidup di eranya perjanjian baru ya, tapi mereka udah melewati perjanjian lama, sehingga mereka mempertanyakan. Jadi cerita-cerita nenek moyang di masa lalu mereka pertanyakan gitu ya. Jadi mereka masih bertolak ukur dari perjanjian lama. Tetapi kalau kita masa ini, kita nih yang hidup di era saat ini ya adik-adik ya, kakak, opung kalian, orang tua kalian, tulang kalian, adik-adik kalian ya, kita sudah melewati perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita nggak perlu lagi adik-adik minta tanda dong supaya kita percaya sama kamu. Tandanya apa? Supaya kita bisa lihat, supaya kita bisa merasakan. Kita nggak memerlukan itu lagi adik-adik. Kenapa? Benar yang Tuhan bilang, kamu percaya aja. Tahu arti kata percaya? Ya, sebagaimana kalian percaya. Ya, kakak mungkin kalau menjelaskannya secara kata-kata sulit ya, tetapi demikian agar kakak bisa ambil yang lebih simpel agar kalian bisa mengerti. Sebagaimana kalian percaya kepada orang tua kalian, bahwa orang tua kalian pasti memberikan yang terbaik, amat baik, sangat baik ya, memelihara kalian, menjaga kalian, melindungi kalian, memberikan sandang pangan ya yang oke, pendidikan yang oke,
bekal yang oke untuk masa depan kalian, demikianlah engkau juga lebih daripada itu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus, engkau ada karena itu anugerah daripada Tuhan Yesus. Engkau memiliki tubuh, memiliki kesehatan, memiliki hal-hal yang menyenangkan, itu pemberian, itu anugerah, ya. Jadi kalian harus percaya bahwa Tuhan Allah itu memelihara. Percaya itu bagaimana sih adik-adik? Percaya dan beriman itu menjadi satu kata yang include, ya, yang gak terpisahkan gitu, ya. Dia menjadi satu, ya. Jadi percaya dengan mulut, tetapi itu harus diambil dengan suatu tindakan. Tindakan dari percaya itu apa? Harus beriman. Beriman pun harus dengan tindakan-tindakannya gimana? Adik-adik, pada saat, ya, camkan baik-baik. Pada saat kalian dibawa oleh orang tua kalian untuk dibaptis, ya, itu kalian sudah memiliki roh Tuhan, ya. Ada roh Tuhan di dalam diri kalian. Itu camkan. Kan kalian dibaptis pada masa variasi, ya, umur baptis, ya. Tetapi yang pasti adalah pada saat engkau dibaptis dalam nama Anak, Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya, oleh pendeta, apapun gerejanya nggak masalah. Tetapi itu pasti perkataannya sama, dalam nama Anak, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Tuhan itu udah di dalam diri kita, adik-adik. Udah berdiam di dalam diri kita. Kita punya roh Tuhan. Makanya kita harus hormatin diri kita loh. Jangan asal, jangan sembarangan. Kenapa? Karena ada roh Tuhan di dalam diri kita. Sejak ada roh Tuhan di dalam diri kita, roh Tuhan pimpin kita, gitu loh. Jadi pada saat kita menjalani hari-hari itu, kita harus undang Tuhan selalu di dalam diri kita, agar kita menjalin kepercayaan kita, menjalin hubungan kita, agar kita memiliki iman yang hari lepas hari lebih baik, lebih baik, lebih baik, gitu loh. Sehingga tanpa kita sadari, percaya kita menjadi utuh, ya, percaya kita menjadi kuat, karena kita memeliharanya hari lepas hari, sehingga kita tidak ada kata keraguan, sehingga kita mau menyambut roti hidup itu di dalam diri kita dengan baik. Karena kita tahu, kita beriman tetap teguh di dalam Tuhan, percaya, pasti kita dipelihara. Kenapa? Karena kita punya roti hidup, yaitu Tuhan. Kita punya air hidup, yaitu Tuhan, yang akan memberikan kita, yang akan mensuplai kita, yang akan mendistribusikan semua segala apa yang kita butuhkan. Itu ya dan amin, adik-adik, ya. Sebab itu janganlah engkau meragukan akan kuasa, akan berkat Tuhan, dan janganlah minta tanda-tanda lagi. Itu nggak penting, adik-adik, ya. Tanda-tanda ini kan diminta sama siapa? Sama orang yang nggak percaya. Kalau kita percaya, ngapain kita minta tanda? Ya nggak sih? Coba aja kalian bergaul tuh sama teman-teman kalian. Kalian kalau bergaul sama teman-teman kalian tuh yang soulmate tuh, yang sahabat-sahabat seperti Jason dengan Nico, itu kan gini banget tuh. Ya, di kelas aja peluk-pelukan. Pasti kan udah tahu tuh keakrapannya, pasti kan udah tahu, percayanya tuh udah tumbuh gitu. Jadi kalau dia ngomong akan tahu yang mana benar, yang mana nggak benar. Kenapa? Karena ada hubungan yang terjalin. Ada kepercayaan yang terjalin, karena ada yang dibina di dalam hubungan itu, di dalam soulmate-nya, di dalam sohibnya. Ada, jadi udah ada, saling percayanya udah tahu, gitu loh. Kenapa? Karena ada hubungan yang dijalin. Demikian juga dengan Tuhan Allah, adik-adik. Selama engkau bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhanmu, engkau pasti punya keyakinan, engkau pasti punya kepercayaan. Tuhan akan mensuplai saya, Tuhan akan menolong saya. Kenapa? Karena engkau menjalin kepercayaan yang kau miliki. Nah, percaya itu nggak hanya di mulut, harus ada tindakan yang harus dilakukan, dijalin, agar kita menjadi kuat, gitu. Jadi kalau ada masalah apapun, kita nggak akan pernah merasa merasa ditinggalkan, baper, seolah-olah susah sendiri, sunyi sepi sendiri gitu, nelongso. Enggak, adik-adik, ya, enggak ada itu. Kalaupun kalian kalau kalian pun mengalami hal tersebut, bangun, percaya kalian lebih tumbuh. Lawan baper-baper itu, lawan rasa-rasa sedih itu dengan katakan, aku percaya Tuhan memelihara aku, karena Ia roti hidup. Kalau ia mensuplai kebutuhan jasmani,
terlebih kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kenapa? Karena engkau mengenal Tuhanmu, karena engkau tahu roti hidupmu, karena engkau tahu air hidupmu. Itu penting di dalam hidup kita adik-adik, karena kalau makanan jasmani aja Tuhan berikan, yang lain-lain pasti diberikan. Kenapa? Karena engkau adalah tanggung jawab kita nih, kita semua tanggung jawab Tuhan Allah, tanggung jawab Tuhan Yesus ya. Dia pasti akan memelihara diri kita karena dia roti hidup. Jangan pernah ragukan. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau percaya, ya, dikatakan di sini kan ya, pekerjaan yang dikehendaki adalah hendaknya kamu percaya kepada Dia yang telah diutus aku. Ya. Terus kemudian dikatakan, karena roti, ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang beri hidup kepada dunia. Roti yang telah turun dari surga dan yang telah memberi hidup kepada dunia. Siapa itu? Roti yang telah turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus kan turun dari surga dan memberi kehidupan kepada kita semua, kepada dunia. Kenapa? Karena Ia telah Ia mati untuk tebus dan memberi kehidupan. Sebab dia mati, makanya ada hidup untuk hari esok. Begitu ya adik-adik ya. Jadi ini cerita daripada firman Tuhan itu satu sama lain tuh berkaitan ya. Jadi kakak harapkan untuk anak-anak kelas remaja prasidi itu kan udah besar ya, untuk bisa memahami akan cerita daripada firman Tuhan ini, kalian mulai baca firman pelan-pelan tuh, dibaca firmannya ya, firman Tuhannya dibaca. Kenapa? Karena satu sama lain firman Tuhan itu berkaitan ya, kok gitu loh, ngunci gitu loh ya. Jadi dari PL sampai PB itu berkaitan adik-adik, itu semua saling tergenapi. Nah, kalau kita udah baca pelan-pelan, kita akan mengerti dan memahami, karena Roh Tuhan yang akan menolong untuk kita mengerti dan memahami. Dengan skala kalian yang masih remaja kayak gitu, kakak pikir kalian udah harus bangun iman kalian agar kalian kuat ya, agar kalian menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan kepercayaan. Ingat tuh, yang senantiasa mengandalkan kepercayaannya Tuhan ya, mengandalkan kekuatannya Tuhan ya. Kalau potensi-potensi diri kita itu hanya plus saja adik-adik, tapi plus poinnya itu ada di dalam diri Tuhan. Jadi cobalah untuk lebih lagi mengenal Tuhan lebih sungguh, agar kalian bisa memahami bahwa satu kata percaya kepada Tuhan Allah itu menjawab semua pergumulan, permasalahan, kerinduan, harapan, itu menjawab semuanya ya. Hanya masalahnya adik-adik, kalian harus tekun, harus baca kuat, pelan, ikutin alurnya ya. Minimal untuk standar-standar kalian kelas 5-6, cobalah untuk senantiasa berdoa ya. Berdoa hari lepas hari, kalian jalin komunikasi gitu loh. Jalin komunikasi selain dengan orang tua, dengan keluarga, jalin komunikasi dengan Tuhan, agar kalian bisa rasakan bahwa doa itu gak ada yang sia-sia. Doa itu didengar dan dijawab oleh Tuhan ya. Sehingga kalian juga memahami roti hidup ya. Jadi di dalam Tuhan tidak ada kata mengandalkan Tuhan, tidak ada kata kecewa, tidak ada kata boring gitu, bosen, sia-sia, nggak ada. Semuanya bungkuslah semua pengharapan dengan mengandalkan Tuhan selalu, agar sukacitamu senantiasa ada. Karena percaya satu kata itu membuat diri kita menjadi senantiasa berpengharapan. Orang hidup itu harus senantiasa memiliki harapan. Kalau nggak punya harapan tuh penghuni-penghuni tanah kusir itu ya, yang udah selesai izin tinggalnya ya. Tetapi kalau kita semuanya, maksud kita kan izin tinggal di bumi ya. Jadi kalau misalnya kita masih memiliki nafas hidup yang Tuhan izinkan di dalam diri kita, kita tetap harus memiliki harapan-harapan. Kenapa? Karena kita percaya kepada roti hidup. Roti hidup itu adalah yang memberikan
makanan, sandang, pangan, jasmani, ya adik-adik ya. Nah, untuk mendapatkan itu harus dipelihara rohaninya, ya. Imannya dipelihara agar punya hubungan terus sama yang di atas itu, dijaga terus komunikasinya, supaya hari lepas hari semakin bisa mengerti dan memahami roti hidup. Ya, kakak harapkan ya di sini ya kalian bisa mengerti ya akan cerita ini tentang roti hidup, karena kan dibilang di ayat 35, akulah roti hidup. Jadi barang siapa, nah barang siapa kan siapa aja kan, siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus itu dan percaya, dia nggak akan lapar lagi. Nah berarti kan dipenuhin, nggak akan lapar lagi. Tahu kan rasa lapar kan? Jadi kalau dikatakan dijanjikan sama Tuhan, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ya, jadi tidak ada kata lapar kalau dia datang kepada Tuhan. Weh, itu jaminan. Ini tertera di firman Tuhan. Catat nih ayatnya. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Berarti ada jaminan Tuhan Yesus memberikan, memberkati kebutuhan anak-anaknya, ya. Dan juga ditambahkan, barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Ya kan? Karena kan sesungguhnya manusia itu kan membutuhkan makanan dan minuman untuk menunjang aktivitasnya hari lepas hari. Nah itu dijamin sama Tuhan bahwa yang percaya nggak akan kepada Tuhan Yesus tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memberikannya, karena Tuhan akan memeliharanya, karena Tuhan akan mendistribusikannya. Dengan kata apa? Satu kata, percaya. Percaya saja, ya. Di dalam kata percaya itu adik-adik, kalau kita percaya maka kita akan bertindak. Kalau kita bertindak maka kita akan dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga kita boleh senantiasa hari lepas hari enjoy, hari lepas hari berharap, hari lepas hari senantiasa. Kalaupun ada masalah-masalah, ada kesulitan, kita bisa injek-injek tuh masalah itu. Kita bisa kita bunuh tuh. Maksudnya kita bisa hilangkan tuh masalah-masalah itu dengan harapan di dalam Tuhan, karena kita percaya. Rugi kalau kita nggak percaya. Kenapa? Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, dan anak-anak manusia itu kan diciptakan sama Tuhan Yesus, ya. Pada awalnya kan diciptakan, walaupun sekarang kalian adalah keturunan secara biologis daripada orang tua kalian, tetapi kan kalau mau diambil ke atasnya lagi kan sesungguhnya Adam dan Hawa kan diciptakan sama Tuhan. Nah, pemeliharaan Tuhan itu dari Adam dan Hawa, dari segala binatang, dari semua langit bumi dengan segala isinya, itu senantiasa terus adik-adik turun temurun, tidak akan berkesudahan, dipelihara, dilindungi, dijaga, bila mana engkau percaya. Jadi siapa yang tidak mau lapar lagi, tidak mau haus lagi, mari datanglah kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada Dia, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau percayai. Maka engkau juga akan menuai apa yang engkau percayai. Janji Tuhan, ya dan amin. Sebab itu kakak himbau kepada kalian, mari berlomba, ya, berlomba mencari Tuhan lebih sungguh, berlomba mencari Tuhan lebih giat, berlomba membaca kitab suci, doa tiap hari, agar percayanya itu hari lepas hari semakin tumbuh sehingga menjadi benteng yang kokoh, menaungi diri kita, menjadi tameng bagi diri kita, sehingga kita boleh berjalan meraih hari esok dengan penuh harapan. Apapun kesulitannya, kita bisa lawan, kita bisa tangkis, kita bisa halau dalam nama Yesus yang memberikan jaminan sebagai roti yang hidup dan air yang hidup. Karena roti dan air itu adalah kebutuhan yang sangat hakiki di dalam kehidupan anak-anak manusia. Nah, itu adik-adik yang ingin kakak berikan ceritanya tentang roti hidup, ya, singkat, ya, tapi kakak harapkan padat. Dan bila mana kalian tidak mengerti, kalian boleh lontarkan pertanyaan di dalam WAG kelas, atau kalian juga
bila mana waktu kalian sibuk dengan sekolah-sekolah tahun ajaran baru, kakak harapkan kalian juga boleh mempertanyakannya kepada orang tua kalian, karena orang tua kalian pasti memahami akan isi daripada roti hidup ini. Demikian adik-adik firman Tuhan dari kakak kali ini, dan kakak ucapkan selamat menempuh sekolah tahun ajaran baru ya, udah mulai naik kelas ya. Semangat adik-adik, karena waktu berjalan terus. Kalau waktu berjalan terus berarti iman dan kepercayaan juga harus bertumbuh ya, karena kalian tuh akan terus, nggak ada yang mundur ya, tapi akan terus naik perlahan tapi pasti naik. Demikian dengan prestasi, dengan usia, dengan tinggi badan, berat badan ya adik-adik ya. Dan satu lagi juga dengan iman. Iman, harapan juga harus bertumbuh untuk tetap kokoh, untuk tetap stabil, untuk tetap kuat. Jangan ada kata mundur, tapi maju terus ya. Karena Tuhan sebagai roti hidup dan air hidup menjamin kalian untuk boleh menikmati kemurahan, keberkatan, anugerah dan limpah rahmat daripada Tuhan saja. Amin. Demikian firman Tuhan dari kakak kali ini. Sekarang kita mari satukan diri kita. Kita tutup firman Tuhan, cerita firman Tuhan dengan satu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, Tuhan kami, penebus kami, juru selamat kami yang hidup, roti hidup kami, air hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pencerahan yang telah Engkau berikan, sehingga kami semakin boleh mengerti dan memahami satu kata, percaya. Tetapi itu adalah kata yang sangat dahsyat di dalam hidup kami, karena kami percaya sesungguhnya secara iman yang hakiki bahwa Engkau pasti memelihara hidup kami, karena Engkau Tuhan yang telah menciptakan kami, Engkau yang telah memberikan kami nafas kehidupan. Sebab itu Engkau tidak akan mungkin menelantarkan kami. Seburuk apapun diri kami Bapak, kasih-Mu tetap ada, berkat-Mu tetap ada, karena Engkau bertanggung jawab terhadap semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala keberkatan, anugerah, limpah rahmat, kenaikan-kenaikan kelas yang telah Engkau berikan kepada anak-anak kami, kesehatan-kesehatan yang telah mereka alami, prestasi-prestasi yang baik yang telah mereka kecap dan rasakan. Biarlah atas segala apa yang telah mereka rasakan, Bapa, mereka boleh semakin bangun iman, harapan mereka di dalam hidup mereka hari lepas hari, sehingga roti hidup, air hidup bukan hanya sekedar semboyan, bukan hanya sekedar simbol, tetapi merupakan masuk di dalam diri anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh Tuhan membangun benteng iman dan harapannya senantiasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini juga boleh berdampak di dalam hidup kami, guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu, sehingga kami hari lepas hari boleh semakin menyenangkan hati Tuhan saja. Bimbing kami Tuhan, biarlah roh Tuhan senantiasa menguasai kami. Dan bila mana kami Tuhan jatuh di dalam dosa, tolong kami Bapa, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Doa ini kami panjatkan di dalam satu nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai bertemu lagi bersama kakak atau kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu lainnya di ibadah online yang berikutnya. Ya adik-adik ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Untuk merespon khotbah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari nomor berapa Kak? 425 Berkumandang Suara dari Surga. Terima
tiba waktunya kita menutup ibadah kita minggu ini. Kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita agar kita boleh melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam dan menjawab doa-doa kita, ya. Mari kita satukan hati kita bersama-sama mengharapkan respon daripada Tuhan akan kerinduan daripada doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami, ibadah sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama 19 Juli 2020. Saat ini Bapa, kami membawa doa-doa kami Bapa. Kiranya Tuhan boleh dengar. Bapa, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami yang telah mengalami kenaikan kelas dan juga yang telah mendapatkan sekolah-sekolah baru di dalam prestasi-prestasi mereka. Biarlah kiranya Tuhan mereka boleh bersuka cita. Mereka boleh melihat dan menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan memelihara mereka, menjaga, melindungi anak-anak kami dari segi kesehatan, dari segi materi, kelengkapan materi, dari segi pemeliharaan Tuhan, di mana mereka boleh mendapatkan sekolah yang terbaik, kenaikan yang oke, prestasi yang memuaskan. Itu semua karena mereka melakukan ora et labora. Biarlah di masa-masa mereka yang masih remaja ini Bapa, mereka boleh mengecap, mereka boleh merasakan bahwa mereka punya Tuhan yang hidup, bahwa mereka cukup dengan satu kata percaya, maka pemeliharaan Tuhan maksimal di dalam diri mereka. Sehingga anak-anak kami Bapa hari lepas hari boleh semakin mengenal Tuhan lebih sungguh, boleh semakin kuat di dalam iman dan harapan, boleh semakin rajin membaca kitab suci dan berdoa tiap hari. Karena roh Tuhan yang ada di dalam diri kami tidak akan kami sia-siakan, melainkan kami mau memeliharanya, kami mau menjalinnya, melakukannya, mengkoneksikannya dengan-Mu Bapa, sehingga roh Tuhan boleh dominan, boleh aktif melindungi, menjagai kami hari lepas hari. Sehingga apapun permasalahan di hadapan kami nantinya Bapa, kami tetap percaya bahwa Tuhan memelihara kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami juga mau berdoa Kristus untuk orang tua kami. Kiranya Bapa juga mau melindungi orang tua kami, orang tua anak-anak sekolah minggu, orang tua guru-guru sekolah minggu satu demi satu Bapa. Kami serahkan semua keberadaan diri kami, kesehatan kami, pengharapan kami, kerinduan kami, keinginan kami, bahkan keluhan-keluhan kami yang tersimpan jauh di lubuk hati kami yang tidak dapat kami ucapkan Bapa. Biarlah Engkau mendengarnya, biarlah Engkau menjawabnya, biarlah Engkau memberikan kami waktu yang indah menurut waktu dan caranya Bapa, dan mampukan kami untuk selalu mengimani apapun permasalahan di hadapan kami, apapun situasi dan kondisi yang mencekam kami pribadi lepas pribadi, kami tetap mau mengimani bahwa Tuhan memiliki prospek, memiliki jangka yang baik untuk seluruh anak-anak Tuhan. Dan izinkan kami Bapa mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk penggereja, orang-orang yang bekerja di dalam lingkungan gereja kami, siapapun itu Bapa yang mengurus kebersihan, mengurus lingkungan, mengurus keamanan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau juga mau menjawab akan segala kebutuhan-kebutuhan mereka di masa-masa pandemi ini, sehingga mereka Tuhan juga tetap memiliki harapan. Masih banyak peluang-peluang keberkatan yang Tuhan ciptakan, karena bila mana ada yang tertutup masih ada yang terbuka Bapa, itu janji. Biarlah semua Tuhan, anak-anak Tuhan boleh juga merasakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi diri-Mu. Demikian pula Bapa, kami juga mau berdoa untuk pendeta-pendeta kami Bapa satu demi satu, baik yang masih aktif, baik yang sudah pensiun, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan yang lemah ataupun putus pengharapan atau apapun Bapak situasi dan kondisinya yang kami tidak bisa mengetahui secara pasti, tapi kami mau berdoa untuk seluruh para pendeta kami agar Tuhan senantiasa melindungi, memberkati, memberikan yang terbaik, memberikan harapan-harapan yang tetap oke Bapak,
untuk boleh tetap mengimani, percaya, dan mempercayakan diri kami Bapa masing-masing ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk masa-masa pandemi COVID ini. Kristus, tidak terasa kami akan segera meninggalkan bulan Juli Bapa. 1 minggu ke depan atau bulan Juli akan berakhir dan memasuki bulan Agustus. Kristus, biasanya kami sudah banyak kegiatan di dalam sekolah minggu kami ya Bapak. Tetapi tahun ini karena masalah pandemi COVID ini kami mengabaikan semua kegiatan kami, sehingga kami sudah lama tidak bertemu dengan anak-anak kami. Ibadah sekolah minggu kami juga sudah berlangsung beberapa bulan ini secara online. Tapi kami tetap mengimani dan percaya bahwa walaupun kami beribadah secara online, kami tetap bersuka cita karena kami seluruh tim guru sekolah minggu akan memberikan yang terbaik untuk anak kami. Tetapi satu permohonan kami Bapak, tolong kami Bapak, ini keinginan dan harapan kami, agar Natal nanti kami boleh merayakan ibadah secara bersama. Kami boleh merayakan Natal secara fisik. Kami boleh merayakan Natal seperti biasanya Bapa, menyambut hari kelahiran-Mu dengan penuh sukacita, dengan berbagai macam-macam kegiatan, sehingga semangat Natal boleh tercermin di dalam kepribadian kami. Kami boleh bahu-membahu merayakannya. Itu kerinduan kami Bapa. Tapi apapun yang terjadi ke depan kelak, kami mau serahkan itu ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberikan yang terbaik untuk kami. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah doa-doa kami. Dan kami mau memohon kepadamu hari lepas hari di dalam hidup kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, memberkati, menjagai, dan mampukan kami Bapak untuk memiliki satu kata tersebut, percaya, dengan lebih baik lagi, dengan lebih sungguh lagi, sehingga roti hidup, air hidup boleh kami kejar hari lepas hari di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan di dalam nama anak-Mu. Tentunya kami juga mohon pengampunan atas diri kami, perkataan kami, perbuatan kami, iri hati kami, benci kami, dendam kami. Ampuni kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu, dan mampukan kami hari lepas hari untuk boleh semakin lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali di ibadah online selanjutnya. Sukses untuk kalian yang sudah mengalami kenaikan kelas, yang sudah mendapatkan sekolah baru, yang SMP masuk ke SMA, yang SD masuk ke SMP. Terima kasih adik-adik ya. Kakak turut bangga, kakak turut senang. Kalian boleh tahapan demi tahapan boleh kalian lakukan, dan ingat, bersukacita dan bersyukurlah senantiasa. Satu kata juga kakak ingin tambahkan, percaya pada roti dan air yang hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dah. Selamat hari Minggu, dah.